Assalamualaikum soleha, berjumpa lagi dengan Budia hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan tema kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, marilah kita menyiapkan buku-buku pelajaran kalian. Apakah kalian sudah siap soleh-soleha? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menguraikan dan menyimpulkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Kedua, menemukan hikmah mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Ketiga, melaksanakan perilaku meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Perjuangan Nabi Musa alaihissalam melawan Raja Fir'aun. Kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di negeri Mesir. Ayahnya bernama Imran bin Yakub dan ibunya bernama Yukabat. Lahir saat negeri Mesir dikuasai oleh Raja Fir'aun yang keempat. Raja Fir'aun adalah seorang raja yang zalim, sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi karena kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam, suatu hari Raja Fir'aun bermimpi ada api dari Yerusalem yang akan membakar kerajaannya dan semua pengikutnya kecuali Bani Israel. Raja Fir'aun merasa khawatir terhadap mimpinya. Ia kemudian mendatangi ahli nujum untuk meramal arti dari mimpinya. Ahli nujum tersebut menjelaskan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya dan mengganti agama orang-orang bangsa Mesir. Oleh karena itu, Raja Fir'aun memerintahkan kepada para tentaranya agar semua laki-laki keturunan Bani Israel dibunuh pada masa itu. Tanda perintah tersebut, ibu Nabi Musa alaihissalam merasa cemas. Ia takut bayinya akan dibunuh. Maka atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam yang masih sangat kecil diletakkan pada peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian peti itu terdampar di pohon-pohon tepi sungai Nil dan ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Raja Fir'aun hampir saja membunuh bayi itu. Tetapi karena Aisyah sangat menyayangi bayi tersebut, Aisyah pun menjadikan bayi tersebut sebagai putranya. Bayi tersebut diberi nama Musa. Waktu kecil Musa hendak mau disusui oleh Aisyah, tetapi Musa tidak mau disusui Aisyah. Akhirnya Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu susu buat Musa. Akhirnya terpilihlah Yukabat sebagai penyusu Musa. Akhirnya Musa bertemu dengan ibu kandungnya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan sebagai anak raja. Ia mendapatkan makanan yang cukup, rumah yang layak, dan pendidikan yang baik. Suatu hari Nabi Musa sedang berjalan-jalan di sepanjang kota. Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang laki-laki Bani Israel dengan lelaki Kipti suku asal Raja Fir'aun sedang berkelahi. Nabi Musa alaihissalam bermaksud meleraikannya, tetapi lelaki Kipti begitu tidak mau berdamai. Nabi Musa alaihissalam memukulnya dengan tangan sehingga ia terjatuh dan meninggal. Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak berniat membunuh. Kabar itu didengar oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun menangkap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melarikan diri ke negeri Madian dan bertemu dengan Nabi Shu'aib. Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu
Surat Al-Qasas ayat 30-32. Sejak itu Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi Musa alaihissalam melawan Raja Fir'aun. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Musa alaihissalam dengan saudaranya Nabi Harun alaihissalam, mereka menghadapi Fir'aun untuk mengajaknya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun Raja Fir'aun tidak mau dan menentang Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Raja Fir'aun memanggil tukang sihir untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengeluarkan ular-ular agar menggigit Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa melawan mereka dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular daripada para penyihir Fir'aun. Melihat kejadian itu, Raja Fir'aun marah besar. Ia mengumpulkan seluruh tentaranya untuk menghukum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya lari sampai di tepi Laut Merah, sedangkan tentara Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam kesulitan, Nabi Musa berdoa kepada memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam menghentakkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Laut Merah terbelah menjadi jalan besar yang bisa dilalui Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tentara Fir'aun terus berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi sampai di tengah lautan, jalan tersebut kembali berubah menjadi laut. Raja Fir'aun dan para tentaranya pun tenggelam bersama. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 50. Anak-anak, dari cerita Nabi Musa tersebut, perilaku meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kita harus ikhlas dan semangat dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, tidak mudah menyerah saat menghadapi banyak rintangan. Yang ketiga, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Misalnya kita mendapatkan musibah. Keempat, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, memiliki keberanian dalam membela kebenaran, seperti menasihati teman yang melakukan kesalahan. Hikmah mempelajari kisah Nabi Musa, kita diharapkan dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta para nabi dan rasulnya, meyakini adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdoa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi berbagai rintangan, meyakini bahwa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan dipermudah, pantang menyerah dalam menyampaikan ajaran Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya. Mari kita meneladani kisah Nabi Musa dengan percaya kepada pertolongan Allah dan hanya memohon